Oke, Nana, selamat siang, Mbak Nana. Sekalian. Siang, Ibu. Jadi, perkenalan diri dulu. Nama saya adalah Benedictus Regar, SPD, PPD. Sorry, saya masih SPD. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kamu sebagai sekretaris saya tunjuk. Oke, Andika, kamu mau jadi sekretaris saya tunjuk? Saya mau jadi manusia biasa, Pak Solo. Kamu punya buku juga? Oke, segi Mas. Nak, tolong nanti berapa yang hadir lagi keterangan kalian. Oh, sudah saya catat, Pak. Oke. Ada 5 orang yang datang, sedangkan 2 orang lagi auto, Pak. Mau berhenti ya? Terserah mereka aja lah. Jadi anak-anak, yang saya bawakan materi tentang perang dingin. Baik, perang dingin, menurut saya perang dingin adalah sorry. Sebelum mulai pelajaran, ada yang kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Berdoa yang mulai, berdoa selesai. Oke, kita masuk dalam arti materi yang saya bawakan adalah tentang perang dingin. Jadi, kalau perang dingin adalah saya sifatkan bahasanya perang teknologi antara bangsa Amerika melawan Uni Soviet. Menurut Anda gimana? Definisi tentang perang dingin. Perang dingin adalah perang yang tanpa melakukan kontak senjata secara langsung. Apa dulu? Sorry. Tolong dengarkan kita teman kalian. Silakan. Jadi, itu melibatkan persaingan dalam bidang teknologi, informasi, ekonomi, dan berbagai hal lainnya, seperti juga salah satunya budaya. Jadi mereka bersaing, dan sebenarnya kontak senjata itu ada, tapi dalam skala yang kecil. Ya. Contohnya juga tidak besar. Nah, itulah pengalaman saya di teknologi. Kalau saya, sorry. Oke, menurut saya bahwa perang dingin itu sama seperti yang dikatakan oleh teman seri saya. Dingin itu bukan secara perang militer, tapi secara ideologi sudah pengaruh terhadap negara. Jadi perang dingin itu bisa dikatakan bahwa sebuah perang yang bersaing dalam hal banyak bidang, tapi tidak termasuk dalam hal bidang Ada yang lain nggak? Saya dulu. Ya. Nah, menurut saya yang dibilang mereka itu sudah benar Pak Guru. Ya. Tapi yang Bapak Guru bilang tadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, menurut saya salah Pak Guru. Ya. Kenapa? Karena menurut saya perang dingin itu dilakukan oleh pihak sekutu dan bukan Uni Soviet blok barat dan blok timur. Ya. Nah, sedangkan Amerika Serikat tidak memilih antara blok ini Pak Guru, tapi membela dalam layang-layang. Nah, itu dulu. Silakan mantap. Makan. Jadi, borok kok dulu. terus pengalaman saya, pemimpin dari blok barat itu adalah Amerika itu sendiri, Pak. Dalam sejarah begitu, sedang ada dikatakan bahwa yang dikatakan dulu tetapnya Amerika Serikat sama Uni Soviet sebagai alasan. Nah, dari blok barat dikatakan bahwa Amerika, dari blok timur dikatakan Uni Soviet. Jadi nggak salah yang dikatakan itu bahwa perang itu antara Amerika sama Uni Soviet. Oke, bukan blok sekutu sama blok apa, blok sekutu sama apa kan? Kalau istilah sekutu sama set apa itu bukan itu perang dunia kedua. Oke, siap. Jadi intinya dari blok timur itu diasumsi sebagai Uni Soviet yang membawakan ideologi tentang komunisme, sedangkan Barat membawakan oleh Amerika Serikat. Atau bisa katakan, Kalau paham apa itu Pak Guru? maksudnya? Ayat internal Uni Soviet kan paham komunisme. Ya, Lalu blok barat apa? liberal. Jadi sudah terjadi nih tentang perang ideologi atau dikatakan perang dingin. Jadi ada juga penyebab perang dingin juga. Jadi siapa yang cerita tentang Jerman itu dibagi menjadi dua? Siapa? Saya Pak Guru. Ya. Sebelum pengalaman saya, Jerman itu dibagi 2 karena kalah dalam perang. Jadi semasa itu kan Jerman ini memiliki yang satu adalah paham fasis, sementara yang satu lagi paham liberal. Ya. Jadi mereka ini tidak bisa bersatu. Pak Guru, menurut Pak Guru. Salam buat Pak Guru. Pak Guru,
kedua orang ini tidak mau bersatu dan saling memperebutkan kekuasaan, jadi agar adil maka dibagilah itu menjadi dua Jerman Ya. dengan demokrasi. Itu pemahaman saya. Jadi pernah saya baca buku tentang apa akibat terjadinya perang dingin ini. Ya, perang dingin. Saya nggak tahu berapa salah hasil dari pakar buku itu dikatakan tentang ada perpecahan, Korea katanya. Tapi saya kurang menelaah atau kurang teliti dan kurang setuju dalam buku. Jadi menurut kalian perang dingin ini sudah terjadi ini. Perang dingin sudah terjadi. Tahun berapa perang dingin itu terjadi? 1940. Pak lupa. Perang dingin mana nih? Banyak perang dingin nih. Ada perang dingin Korea Utara Selatan. Perang dingin antara Uni Soviet sama Amerika. Tahun 43 sudah selesai perang dunia II. Ya, betul gitu. Jadi kita arahkan ke G13 PKI. Oke. Jadi banyak dikatakan kadang-kadang Soekarno lah yang melakukan aksi atau bisa dikatakan dia yang menyuruh untuk melakukan G13 PKI. Apakah kalian setuju dalam pernyataan saya? Saya dulu. Hah? Menurut saya sedikit setuju, tapi agak-agak aneh karena sebenarnya bukan pihak Soekarno, tapi Soekarno ini yang pihak Amerika. Jadi sebenarnya pemimpinnya itu Amerika yang bisa dibilang Amerika mengaruh Soekarno. Saya luruskan kembali, bukan Soekarno, bukan Amerika, Oh iya, bukan Soekarno, Uni Soviet. Gitu. Jadi kalau selanjutnya gimana? Menurut Anda? Oke, saya tidak akan menjelaskan secara detail itu ada sebatas teori ataupun pandangan secara konspirasi. Ya. Jadi nggak ada bisa membuktikan tidak ada tidak. Cuma kenapa ada si Soekarno itu? Karena dia dekat sama timur atau misalnya. Jadi nanti kita katakan bahwa benar-benar terjadi harus ada campur tangan luar, tapi mungkin ada. Nah, inti dari yang dibilang Satria adalah ini masih konspirasi. Iya, Pak Guru. Ya. Tapi Pak Guru, kenapa jadi yang kena imbasnya itu Soeharto, Pak Guru? Apa? Kenapa yang kena imbasnya Soeharto? Maksudnya? Dan imbas dari gerakan G13 itu di kedua waktu itu gerak yang dipimpin oleh Soeharto, Pak Guru. Nah, jadi saya haruskan kembali bahwa Soeharto itu adalah dialah yang menumpas PKI. Pada saat itu dia menjabat sebagai Pangkostrat. Pada saat itu. Lain jelasnya. Tapi Pak Guru ada yang bilang yang ini yang mulai G13 itu Soeharto. Lalu didukung oleh Soekarno dan Soekarno didukung oleh Uni Soviet dulu. Apa itu benar Pak Guru? Nah, itu tadi kau bilang ada yang bilang begitu. Yaitu opini mereka. Jadi sebenarnya opini Pak Guru bagaimana dulu? Iya. Kenapa kita Pak Guru? Ketika dia menyampaikan penjelasan Pak Guru, Ya. saya menyarankan agar tulis dari Pak Guru. Agar dia maju. Ya. Jika kualitas kita memadai, ada baiknya kita. Gimana dari Pak Guru? Katanya kita mahal Pak Guru, tapi Bapak Tulus kita nggak ada. Ini yang Masuk dan tolong. Ini aja simpel menjawabkan. ini semua ngapain Pak Guru? Menjawab. Thanks Mas Adi. Event lah, gimana lagi? Oh, kayak benjing ya. Sorry salah. Pak Guru, Jadi event ada di bulan Pak Guru. Sekolah apa yang mereka? Ada jumpu bukan Pak Guru. Jadi yang bisa memberikan aspirasi. Saya bukan itu boleh dengan saya. Itu kalau boleh atas. Tolong kalian memberikan aspirasi. Jadi, Belum cari tawaran Pak Guru. oke. Nah, tugas kita adik-adik atau anak tugas kalian, peserta didik sekalian adalah tentang membuat. Saya buat aja untuk memaksimalkan daya ingat diri menuju ke kritis. Saya buat di kelompok 1, kelompok 2, dan ikut kelompok 2. Jadi tugasnya itu saya buat di kelompoknya. Oke, saya buat SBG supaya kita semangat ya. Mohon diri semua. Nah, saya. Diri.
Semangat. Ini ya. Tapi kok bukan? Tapi bukan jangan Bro. Dia mau. Nggak ada Pak Guru. Ada. Napasnya bang. Bukan. Oh naga. Napasnya bang. Bro. Napasnya Bukan bang. aja. Jadi guru. Oke. Kalau saya bilang tepuk tangan sekali, selanjutnya 5 kali, saya punya 3 kali. Terakhir 2 kali. Oke. Berapa tuh berdua? Dan gurunya yang ganjeng. Silakan. Oke, tepuk tangan 5 kali. 3 kali. 2 kali. 1 kali. 2 kali. 1 kali. Oke, silakan. Oh ini aja speaking ada yang lain kayak gue. Lanjut. Jadi, Nanti yang pertama. oke, jadi saya jelaskan tentang gaya Yesus PKI. Saya lewatkan tentang materi tentang Yesus 3 PKI. Selanjutnya tentang ada yang mengatakan pemuda Pancasila itu membasmi PKI. Oke, tugasnya itu tugas kelompok. Tugas individunya nanti saya buat makalah tentang 40 halaman. Kalian buat 40 halaman makalah. Ini untuk kalian berpikir kritis. Kalau saya aja tentang pustaka ada buku sumber, oke, saya buat. Karena saya ingin melatih bagaimana berpikir dengan kritis. Berapa? Siapa buat momen buat momen aja? Nanti sekretaris kembali. Baiklah. Nanti saya. Intinya adalah suatu Pak Guru dah, Pak Guru kok. begini. Kata-kata dari saya, jadilah ilmu badi, lama-lama makin berumur. Paham. Paham? Paham. Pak Guru tuh, lanjut dulu ini.